Tanamannya subur luar biasa seperti ini, daunnya sangat hijau. Ini merupakan tanaman kubis yang ditanam di lahan bekas tanaman cabai. Tetapi bisa dilihat pertumbuhannya sangat luar biasa, daunnya sangat hijau, bebas dari hama maupun penyakit. Nah, teknik yang kita terapkan adalah halo teman-teman, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini merupakan kebun tanaman kubis. Nah, dulunya memang ini adalah bekas lahan tanaman cabai. Bisa dilihat sini bambu-bambunya atau turusnya. Belum kita melakukan pencabutan, masih berdiri seperti semula kawan-kawan. Nah, inilah teknik petani yang sesungguhnya. Karena untuk mendapatkan keuntungan itu kita harus pandai-pandai mengolah lahan, pandai-pandai menanam berbagai jenis tanaman. Jadi jangan fokus hanya satu jenis tanaman. Jadi dengan menanam berbagai jenis tanaman, jadi kalau di harga itu relatif, artinya kadang-kadang harga itu tinggi, kadang-kadang rendah. Nah, inilah teknik yang harus kita terapkan. Jadi penanaman kubis ini kita tidak melakukan bongkar lahan ataupun mengolah lahan lagi, walaupun dulunya bekas tanaman cabai. Jadi kita tinggal tanam tanpa pemberian pupuk apapun. Nah, hari ini kita akan bagikan triknya. Setelah tanaman sudah besar dan usianya kurang lebih ini 25 HST, jadi kita akan melakukan pengocoran. Jadi ingat, tanaman kubis itu identik dengan pupuk organik atau pupuk kandang atau kompos, kawan-kawan. Berbeda sedikit dengan tanaman lain seperti tanaman cabai secara khusus, itu memerlukan pupuk kandang yang tidak terlalu banyak, tetapi memerlukan juga bahan-bahan yang lain. Tetapi kubis itu identik kalau semakin banyak pupuk kandang atau komposnya, itu pertumbuhannya akan semakin bagus. Karena ini merupakan lahan bekas atau lahan cabai tanpa menggunakan pupuk tambahan lagi, maka hari ini kita akan melakukan pengocoran. Jadi pengocorannya bahan-bahannya sudah kita siapkan. Oleh karena itu ikuti terus videonya kawan-kawan, jangan di skip agar tidak gagal. Sebelum melakukan pengocoran kita lihat dulu kondisi tanaman kubisnya kawan-kawan. Nah, ini bisa dilihat. Itu ada rumputnya sedikit tumbuh, belum sempat kita melakukan pembersihan lahan. Dan hari ini cuacanya cukup cerah kawan-kawan, mudah-mudahan tidak ada hujan. Sehingga pekerjaan yang akan kita lakukan bisa terselesaikan. Dan ini tanaman kubis ini sangat subur luar biasa, walaupun ditanam di lahan bekas. Jadi lahan bekas cabai ini kawan-kawan. Jadi turus-turusnya atau bambunya belum kita cabut seperti ini. Seperti itu. Jadi jarak tanamnya di sini kubis ini ke sana ke depannya itu 60, ke sininya 50. Jadi 60 kali 50 karena itu jarak ukuran cabai. Dulunya di sini tanaman cabai kawan-kawan, di bambu-bambu ini. Nah, ini lubangnya ada. Tetapi kita bikin lubang baru di tengahnya, kita tanaman kubis. Makanya dengan teknik seperti ini kita tidak memerlukan modal sebenarnya kawan-kawan, hanya beli bibit dan untuk pengocoran itu saja, ditambah dengan nanti inseknya kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk obat semprot untuk kubis itu kita hanya fokus di ulat sebenarnya. Kita biasa memakai bahan aktif emamectin benzoat seperti Proclaim kawan-kawan, itu yang kita pakai. Dan ditambah perkat serta fungisida. Jadi perkatnya bisa menggunakan merek apapun, sedangkan fungisida bisa memakai Detain ataupun sejenis fungisida lainnya kawan-kawan. Jadi kubis itu tidak terlalu repot seperti tanaman cabai. Jadi sangat mulus ini daunnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu kondisi pupuk organik yang kita buat kawan-kawan. Pupuk cair untuk tanaman kubis kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih 1000 liter kawan-kawan, dan ini tempatnya adalah toren yang sudah tidak terpakai, kita memanfaatkannya. Nah, air kita penuhkan satu toren ini kurang lebih ukurannya 1000 liter. Kita tambah dengan kotoran ayam. Kalau tidak ada kotoran ayam bisa memakai kotoran kambing. Itu kita pakai untuk 1000 liter ini kurang lebih 25 kilo. Jadi kotoran ayam, air, dan yang terpenting ini kawan-kawan. Nah, kita menggunakan yaitu M21. Ini untuk proses fermentasinya. Kalau tidak ada M21 bisa menggunakan E4. Nah, M21 untuk takaran air 1000 liter ini kita memakai setengah liter ditambah dengan molase setengah liter. Nah, ini pupuk
kotoran ayamnya sudah kita angkat seperti ini. Nah, ini karungnya. Mengapa kotoran ayam kita tidak tuangkan secara langsung di toren atau tempat fermentasi? Kenapa kita pakai karung? Ini tujuannya kalau kita menggunakan alat kocor biar alat kocornya tidak tersumbat. Nah, jadi setelah kotoran ayam E4 dan molase kita gabung, kita aduk, lalu kita diamkan kurang lebih 7 hari. Jadi pendiaman 7 hari itu sudah bisa dipakai. Semakin lama sebenarnya semakin bagus. Dan jika kawan-kawan menginginkan bahan tambahan, kalau ingin menggunakan pupuk tambahan seperti menggunakan NPK 1616 itu bisa. Nah, seperti ini biasanya contoh pupuk NPK 1616. Nah, ini. Nah, ini belakangnya ada kandungan nitrogennya, ada fosfatnya, ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada kalsium, ada sulfurnya juga. Jadi banyak sekali kandungan. Jadi ini NPK 1616 dari Paktani, jadi origin Rusia kawan-kawan. Jadi ini komplit kandungannya. Ini sangat bagus sekali kalau kawan-kawan menginginkan. Jadi kalau tidak menginginkan menggunakan NPK 16 atau kimia, bisa dengan bahan ini saja sudah cukup untuk tanaman kubis sebenarnya. Nah, kalau untuk takaran 1000 liter, kalau menginginkan menggunakan NPK 1616 seperti ini, bisa ditambah 2 kilo sampai 4 kilo untuk 1000 liter, itu sudah cukup. Itu sudah bagus sekali. 1 kilo pun sudah cukup sebenarnya untuk tanaman kubis. Jadi saatnya pencampuran itu semua bahan dijadikan satu, molase, M21, kotoran ayam, dan air itu kita aduk, ditambah NPK kita aduk, diamkan selama 7 hari juga. Itu sama prosesnya kawan-kawan. Nah, ini kita sudah ambil airnya, pupuk cairnya kawan-kawan. Kita tidak menggunakan NPK kawan-kawan, karena dirasa dengan kotoran ayam, M21 dan molase sudah cukup. Karena ini merupakan lahan bekas. Karena kemarinnya tekniknya seperti yang sudah kita sampaikan untuk tanaman cabai secara khusus itu kita menggunakan dasarannya kotoran ayam, kapur dolomit, dan vertipos. Jadi pupuknya masih ada sebenarnya. Kita hanya menambah untuk pengocoran seperti ini. Jadi bahannya sangat simpel sekali untuk tanaman kubis. Jadi inilah keuntungan kalau kita jadi petani. Seperti yang sudah kita sampaikan, jangan menanam satu jenis tanaman. Atau habis tanaman cabai jangan dibongkar, diolah lagi. Jadi kita memanfaatkan lahan lagi kawan-kawan. Nah, seperti ini kita tanamin kubis. Nah, airnya sudah seperti ini, pupuk cairnya. Alatnya sangat sederhana seperti ini. Ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi per pohon kita tuangkan seperti ini. Jadi aman kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi per pohon 100 ml seperti ini. Jadi inilah sebagai petani, jadi kita memanfaatkan lahan bekas sekalipun untuk tanaman jenis lain. Jadi tetap subur seperti ini tanamannya. Sangat simpel. Ini tanamannya sudah lumayan besar kawan-kawan, walaupun belum melakukan pemupukan apapun. Ini baru pertama kalinya dia sudah besar seperti ini. Jadi untuk pengocoran kubis biasanya itu dari awal tanam sampai panen bisa dilakukan 2 kali sampai 3 kali. Jadi 2 kali saja sudah cukup. Itu tergantung kondisi tanamannya. Kalau sudah subur bisa dihentikan kawan. Jadi sangat simpel sekali untuk perawatan kubis kawan-kawan. Nah, kita kocor juga yang ini seperti ini. Nah, tiang-tiangnya bisa dilihat ini dulu tanaman bekas cabai kawan-kawan, cabai merah besar, belum kita bongkar, kita biarkan. Nanti rencananya juga kalau sudah tanaman kubis ini kita panen, rencananya kalau cuacanya mendukung kita akan menanam cabai lagi di sini kawan-kawan. Nah, tetapi kita sterilkan lahan nanti.